Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar IPA kelas 8 semester 1, yaitu mengenai sistem gerak pada makhluk hidup. Kompetensi dasarnya 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Materi pembelajaran dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sistem gerak pada manusia mencakup struktur dan fungsi rangka, struktur dan fungsi sendi, struktur dan fungsi otot, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian yang kedua, sistem gerak pada hewan mencakup gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, gerak hewan di darat, dan yang ketiga yaitu sistem gerak pada tumbuhan yang mencakup gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Kita akan bahas dulu mengenai sistem gerak manusia. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Mengapa manusia bisa duduk, bisa berjalan, ataupun berlari? Apa yang membuat tubuhnya seperti itu? Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan gambar tenda dan kerangkanya berikut. Di sana ada gambar tenda, kemudian ada tiang tendanya. Nah, seandainya kain tenda diibaratkan sebagai otot, sedangkan tiang diibaratkan sebagai rangka, dapatkah kalian menyebutkan fungsi dari rangka? Fungsi utama rangka yang pertama memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk dan paru-paru. Yang ketiga tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha atau femur, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah di bagian sumsum belakang dibentuknya, yaitu di jaringan lunak dan terdapat di bagian tengah tulang. Nah, untuk lebih memahami mengenai rangka manusia, bersama ini Ibu lampirkan gambar rangka manusia. Kalian bisa amati mulai dari bagian atas yaitu tulang tengkorak, kemudian ada bagian badannya misalkan tulang dada, dan bagian alat gerak bawah yaitu tulang ruas jari kaki. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian silakan pelajari di buku paket kelas 8 semester 1. Nah, sekarang kita bahas mengenai tulang. Tulang merupakan kerangka tubuh yang menahan dan menjaga bentuk tubuh. Jika tidak ada tulang dalam rangka tubuh manusia, maka tubuh akan jatuh terkulai dan tidak berdiri. Ini sama dengan ilustrasi yang tadi Ibu berikan, yaitu mengenai keberadaan tenda, ya, dengan tiang tendanya. Apabila dihitung, jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Struktur tulang, ya. Nah, pernahkah kalian melihat tulang paha ayam? Mungkin bagi mereka yang senang makan goreng ayam, apalagi di bagian pahanya, maka sudah tergambarkan seperti apakah bentuk tulang paha ayam itu. Ya, ternyata apabila kita perhatikan, struktur tulang itu tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada ujungnya, berbentuk bulat seperti terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung,
dan juga terdapat lekukan, tonjolan, dan lubangnya. Masing-masing bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini Ibu gambarkan, di sini ada gambarnya juga struktur tulang manusia. Ada bagian-bagiannya yang fungsinya juga berbeda-beda. Seperti yang pertama ini adalah periostem, yaitu membran yang menutup permukaan tulang yang menempel dengan kuat, di mana dalam periostem ini terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat makanan ke tulang. Berikutnya itu tulang kompak atau tulang keras, suatu lapisan tulang yang keras dan kuat berada pada bagian bawah periostem. Tulang ini mengandung sel-sel dan pembuluh-pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor serta serabut elastis. Kemudian bagian berikutnya tulang spons, kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Berikutnya sumsum. Sumsum ini nanti ada sumsum dibedakan menjadi dua. Yang berikutnya nanti akan dibahas. Sekarang kita bahas dulu mengenai sumsum itu sendiri, yaitu jaringan berlemak yang berisi saluran yang besar yang terdapat di tengah tulang panjang. Nah, ini bagiannya sumsum merah berada di daerah tulang panjang, bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Itulah bagian-bagian dari struktur tulang manusia. Berikutnya, macam-macam tulang pada sistem rangka. Bentuk dan ukuran tulang tentu tidak sama, ya. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama ini yang A, berdasarkan bentuknya tulang manusia dibedakan menjadi 4. Yang pertama tulang panjang atau pipa, contohnya pada tulang lengan atau humerus. Yang kedua tulang pipih, contohnya pada tulang dada atau sternum. Yang ketiga tulang pendek, contohnya di tulang ruas jari atau falang. Dan yang keempat adalah tulang tidak beraturan, terdapat di tulang punggung atau vertebrata. Ya, sekarang kita lihat untuk contoh jelasnya yang berada di organ manusia. Di sana ada tulang lengan atas, humerus, berarti bentuknya pipa atau panjang. Kemudian kalau tulang dada tadi bentuknya pipih, tulang punggung tidak beraturan, dan tulang falang itu adalah yang pendek, ya. Kemudian klasifikasi jaringan tulang. Jaringan tulang secara garis besar dibedakan menjadi 2, ada tulang keras dan tulang rawan atau kartilago. Tulang keras dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spon. Tulang spon terdiri atas tulang pipa, sedangkan tulang kompak terdiri atas tulang pipa, dan tulang spons terdiri atas tulang pipih dan tulang pendek. Kemudian kalau tulang rawan atau kartilago dibedakan menjadi tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Perkembangan tulang. Tulang yang ada di tubuh kita merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran yang tetap. Beberapa bulan sebelum kita dilahirkan, tulang kita tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Kemudian secara bertahap, tulang rawan ini akan berkembang menjadi tulang keras. Nah, proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Proses osifikasi tulang, ya. Kita lihat ini ada tulang rawan. Nah, di bagian tulang rawan ini ada seperti lubang, itu disebut dengan nanti dia akan membesar menjadi daerah awal penulangan. Jadi perlu kalian ketahui kalau permukaan daripada osifikasi tulang ini adalah bagian tengahnya. Kemudian ada pembuluh darah, ya. Pembuluh darah inilah nanti yang akan mulai melebar atau meluas sehingga terbentuklah tulang kompak. Itu adalah proses osifikasi tulang. Untuk lebih jelasnya bisa kita uraikan seperti berikut. Jadi proses osifikasi berawal dari tulang rawan yang bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Prosesnya seperti berikut. Tulang rawan memiliki rongga yang
terisi oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang. Osteoblas akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Fungsi atau penggabungan tulang. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat kita baru lahir, jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rangka adalah 270 tulang. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi, misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor. Oleh karena itu, ketika kita sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangka ada 206 tulang. Berikutnya yaitu mengenai sendi. Coba kamu pikirkan mengapa kamu dapat melakukan berbagai macam gerakan, seperti memutarkan kepala, kemudian menggerakkan siku dan lutut, dan contoh lainnya. Semua ini terjadi karena ada penyusun sistem gerak kita yang disebut sendi. Apakah yang dimaksud dengan sendi? Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Kelompok sendi berdasarkan banyak sedikitnya gerakan. Yang pertama, sinartrosis merupakan sendi yang tidak bisa digerakkan. Sendi ini terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua, ampiartrosis merupakan sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Sendi ini terdapat pada antar luas tulang belakang. Dan yang terakhir itu diartrosis, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Sendi ini terdapat banyak jenisnya seperti sendi peluru. Kita lihat gambarnya di sini. Sendi peluru ini dapat membentuk gerakan yang sangat bebas. Adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang dapat diayunkan kemanapun. Contohnya yaitu sendi antar tulang lengan atas dan tulang belikat, seperti gambar. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contohnya sendi pada siku dan lutut. Yang ketiga, yaitu sendi putar. Nah, pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya pada persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dan tulang leher. Yang keempat, sendi pelana. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contohnya pada ibu jari, pada pangkal ibu jari. Yang kelima, sendi geser. Nah, sendi ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerjanya, satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Sendi ini memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya berada di tulang-tulang pergelangan tangan dan kaki, juga di antara tulang kaki yang lainnya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai otot. Nah, otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Fungsi otot yang pertama menghasilkan gerakan rangka seperti kontraksi dan relaksasi otot yang menempel pada rangka sehingga rangka dapat bergerak, dapat menggerakkan rangka. Yang kedua, mempertahankan postur dan posisi tubuh. Yang ketiga, menyokong jaringan lunak, menggerakkan organ-organ dalam tubuh seperti usus, jantung, dan sistem tubuh lainnya. Yang keempat, mempertahankan suhu tubuh,
Kontraksi rangka memerlukan energi dan menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal bagi tubuh. Itu adalah fungsi daripada otot. Sekarang kita akan lihat jenis jaringan otot. Ya. Jenis jaringan otot di sini dibedakan menjadi 3. Ada otot polos, ada otot lurik atau otot rangka, dan ada otot jantung. Nah, dari ketiga jenis jaringan otot ini kita bisa membedakan pertama misalkan dari bentuknya, ya. Nah, coba kalian perhatikan otot polos ini bentuknya seperti, ya, kemudian juga seperti gelendong. Kemudian kalau otot lurik atau rangka ini ada lurik-luriknya. Kemudian kalau pada otot jantung dia memiliki bagian menjadi 2. Kemudian dilihat dari intinya, ada yang di tengah, ada yang di tepi, ya. Kemudian nanti kita akan lihat juga bagaimana cara kerjanya, kemudian juga bagaimana ketahanannya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat perbedaan di antara ketiga jenis jaringan otot ini. Nah, yang pertama tadi otot lurik, bentuknya panjang, silindris, kemudian banyak terletak di tepi sel, dipengaruhi kesadaran, kemudian gerak dan ketahanannya cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Itu adalah otot lurik, ya. Kemudian yang otot polos bentuknya gelendong, di mana bagian ujungnya meruncing, jumlah inti selnya hanya 1, terletak di bagian tengah, kerjanya tidak dipengaruhi kesadaran, dan gerakan atau ketahanannya itu lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Sedangkan otot jantung disebut juga dengan otot istimewa. Kenapa? Karena merupakan kombinasi atau gabungan di antara otot lurik dan otot polos. Kita akan lihat bentuknya. Dari bentuknya, otot jantung ini sama dengan otot lurik, panjang, silindris, hanya di sini bercabang-cabang. Jumlah inti selnya sama, banyak, terletak di tengah serabut. Cara kerjanya, nah, ini yang membedakannya. Kalau tadi bentuknya sama dengan otot lurik, sekarang otot jantung ini kalau dilihat dari cara kerjanya sama seperti otot polos, tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Kemudian kerja dan ketahanannya teratur dan tidak cepat lelah. Ya. Nah, sekarang kondisi otot. Diameter otot lengan dapat membesar dan mengecil ketika meluruskan atau membengkokkan tangan. Diameter lengan membesar karena otot lengan berada dalam keadaan kontraksi. Sebaliknya, jika dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang sehingga diameter otot mengecil. Ini gambarannya, jadi yang sebelah kiri itu ketika sedang berkontraksi, dan yang sebelah kanan itu adalah sedang relaksasi. Ini terjadi pada otot bisep kita di lengan bagian atas. Ya. Berikutnya kerja otot. Kerja otot ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama antagonis, artinya kerja 2 kelompok otot yang saling berlawanan. Jika satu kelompok otot berkontraksi, maka kelompok otot yang lainnya berelaksasi. Contohnya misalkan terdapat pada otot tricep dan otot bisep. Untuk jelasnya, kita amati gambar berikut. Nah, ini yang tadi, ya. Jadi kalau misalkan ketika otot bisep kita itu sedang berkontraksi, terlihat memadat, ya. Kemudian diameternya juga besar. Sedangkan pada relaksasi, ya, ototnya itu kecil, diameternya juga menjadi kecil, ya. Nah, itu terlihat dari sana. Berikutnya, yang kedua yaitu otot sinergis, adalah kerja 2 kelompok otot yang saling bekerja sama. Artinya otot-otot tersebut berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contohnya otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama saat menarik nafas dan menghembuskan nafas. Berarti itu disebut sinergis secara bersamaan. Cara kerja otot, ya.
Ada yang disebut dengan di bawah kesadaran. Kerja ototnya dapat dikendalikan. Prinsip kerja otot ini adalah dapat dikendalikan, artinya manusia dapat mengendalikan, ya, apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot tersebut, ya. Contohnya misalkan ketika kita lapar, kita ingin makan, mau makan tidak, ya, menulis, berlari, dan aktivitas lainnya yang berada di bawah kesadaran kita. Kemudian yang kedua, di luar kesadaran, kerja ototnya tidak dapat dikendalikan secara sadar. Prinsip kerja otot ini artinya tidak dapat dikembalikan, manusia tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot tersebut. Contohnya aktivitas jantung, ya, untuk selalu memompa darah ke seluruh tubuh. Itu adalah contoh daripada di luar kesadaran. Nah, sekarang gangguan-gangguan ataupun kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Ini contoh yang pertama itu rickettsia. Nah, rickettsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D, ya. Menyebabkan apa? Menyebabkan tulang kaki tumbuh menjadi bengkak, membengkok, ya, bukan bengkak, membengkok, ya. Ini tadi dikatakan karena kekurangan vitamin D. Ada gambarnya di mana kaki penderita rickettsia ini bagian kakinya tumbuh membengkok. Yang kedua, contohnya osteoporosis. Ini mungkin yang paling kita kenal, ya. Terjadi sama karena kekurangan kalsium dan terjadi biasanya pada orang dewasa dan orang tua. Akan menjadi rapuh tulangnya dan mudah patah. Ini gambarnya. Nah, kalian bisa perhatikan osteoporosis. Yang ketiga, artritis, ya. Nah, merupakan sebuah penyakit sendi di mana tulang rawan sendi ini menjadi rusak sehingga sendi menjadi sakit dan bengkok. Bagian tangan contohnya seperti itu, kondisi tangan penderita artritis, ya. Kemudian yang kelima, fraktura atau patah tulang. Salah satu penyebabnya karena tulang mengalami benturan yang keras. Misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Ini contoh jenis-jenis patah tulang. Nah, di sini ada istilah kyphosis, lordosis, dan skoliosis. Namanya hampir mirip, ya. Sama bisa kita lihat satu persatu. Yang pertama kyphosis. Kyphosis itu adalah melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang sehingga tubuh terlihat bungkuk. Nah, penyebabnya apa? Karena suatu penyakit ataupun kebiasaan duduk yang salah. Kyphosis. Sekarang lordosis, melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang sehingga pinggang terlihat lebih menonjol ke depan, ya. Kalau tadi kyphosis itu ke belakang, bungkuk. Kalau sekarang lordosis justru ke depan menonjolnya. Dan yang terakhir adalah skoliosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping, ya. Penyebabnya apa? Yaitu karena penyakit polio atau kebiasaan duduk yang salah, ya. Kita bandingkan, ini yang paling kiri, yang A itu adalah katanya dalam kondisi yang normal, ya, tulang belakang kita. Kemudian kyphosis tadi bungkuk, kemudian kalau lordosis itu menonjol ke depan, dan yang skoliosis itu adalah ke samping, ya, tulang belakangnya. Itu bisa kalian perhatikan perbedaan di antara ketiga gangguan ataupun kelainan pada tulang kita. Supaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D. Yang ketiga, memerhatikan asupan vitamin D. Yang keempat, memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Dan yang terakhir yaitu menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah.
Demikian materi sistem gerak pada manusia yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah di video berikutnya akan kita bahas mengenai sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada tumbuhan. Jangan lupa kalian like and subscribe video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.